Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Rokila yang terhormat, selaku pengajar guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 animasi, serta kepada teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini, izinkan saya untuk membuka materi. Memang ini cukup kontrarian, tetapi ini cukup menarik untuk dibahas. Nah, materi ini yaitu adalah apakah adab lebih tinggi dibandingkan ilmu? Kita bisa melihat bahwa realita yang ada di Indonesia ini, banyak sekali orang-orang berilmu itu selalu menindas orang-orang yang tidak berilmu. Seperti pada contohnya ketika ranking 1 ingin membuat kelompok. Ada nih orang yang ranking paling terendah ingin atau masuk ke dalam kelompok ranking 1 tersebut. Tetapi ranking 1 itu menolak dengan alasan yaitu adalah kalian itu tidak bisa diajak kerjasama karena kalian itu adalah ranking yang paling terbawah. Coba kita pikirkan seperti itu. Wow, itu adalah salah satu hal yang sangatlah merusakkan bagi adab yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu, banyak sekali orang yang mengatakan statement itu adalah adab lebih tinggi dibandingkan ilmu. Tetapi sayangnya, pendapat saya itu adalah salah. Nah, jika dipikir-pikir, kok bisa? Mengapa itu bisa salah gitu kan? Nah, di sini saya ingin membawa kalian untuk berpikir, untuk lebih jernih bagaimana caranya kita bisa memahami materi ini dengan baik dan benar. Adab, jika lebih tinggi dibandingkan ilmu, kita berfokus kepada hal itu saja, maka orang akan hancur dengan dirinya sendiri. Dikarenakan jika adab lebih tinggi dibandingkan ilmu dan ilmunya itu kosong atau nihil dan tidak ada sama sekali, maka hal itu bisa menghancurkan. Seperti contoh, jika ada orang adab yang tinggi, bertutur kata yang sopan, dan bisa bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, etikanya baik, tetapi ilmunya nihil. Ada orang yang berilmu ingin memanfaatkan orang beradab tersebut. Halo, saya ingin meminta tolong. Tolong dong, ambilkan ini. Tolong dong, buatkan ini. Tolong dong, saya pinjam segini. Jika dimanfaatkan seperti itu, maka orang beradab itu pasti akan hancur dan tidak mungkin orang itu akan bisa bersabar untuk selamanya. Tetapi, jika kita balikan lagi, ilmu lebih tinggi dibandingkan adab. Apakah itu benar? Tentu saja itu tidak. Nah, mengapa? Karena, seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu adalah orang-orang berilmu selalu menindas orang-orang yang tidak berilmu. Nah, kalian sudah bisa berpikir belum? Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hal ini itu bisa menjadi titik terang. Jika sudah seperti itu, yang benar tuh bagaimana? Nah, yang benar itu adalah adab dan ilmu itu harus sama. Tidak boleh satu itu lebih tinggi. Adab lebih tinggi dibandingkan ilmu lebih tinggi, itu tidak boleh. Nah, jika adab lebih tinggi dibandingkan ilmu, maka seperti sebelumnya, orang yang beradab pasti akan selalu dimanfaatkan oleh orang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan orang beradab, maka orang yang berilmu itu akan lebih berbahaya dibandingkan yang sebelumnya. Seperti contoh, saya ingin mengasih contoh bahwa ada eksperimen yang dimana orang berilmu membuat eksperimen berbicara dengan Tuhan. Subjeknya itu, semua indera itu dihilangkan. Yang ada hanya mulut saja. Coba kalian pikirkan, apakah itu manusiawi? Tentu tidak. Maka dari itu, orang-orang yang berilmu seperti itu adalah hal yang salah. Tetapi orang-orang yang beradab juga lebih tinggi dibandingkan ilmu, itu adalah hal yang salah juga. Maka dari itu, hidup ini itu penuh dengan keseimbangan. Tidak boleh ada satu yang lebih tinggi dan satu yang lebih rendah. Nah, maka dari itu kita di sini, hidup di sini,
harus menyeimbangkan adab dan ilmu, karena itulah kesempurnaan yang ada. Maka dari itu, saya di sini, Jordi, menyimpulkan bahwa ilmu dan adab itu harus seimbang. Semoga kita ke depannya bisa menyeimbangkan ilmu dan adab dan tidak meninggikan salah satu itu. Terima kasih yang telah menonton. Semoga materi ini sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.